فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita membahas hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang menyinggung tentang beberapa keutamaan dan kekhususan bulan Ramadan. Yaitu apa? Hendak ya zikri. Baik. Nah, dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka serta dibelenggunya syaitan. Baik. Dan selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berikan kekhususan untuk bulan yang mulia ini, yaitu dengan diturunkannya Al-Qur'an di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Dikhususkan dengan kewajiban khusus yang tidak diwajibkan di bulan-bulan lain, yaitu kewajiban puasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa saja yang menyaksikan bulan Ramadan, yaitu mendapatkan bulan Ramadan dalam keadaan hidup dalam kondisi mampu untuk berpuasa, falyasumhu, maka berpuasalah. Dikhususkan bulan Ramadan dengan adanya satu malam yang tidak dijumpai di bulan-bulan yang lain, yaitu apa, Raihan? Lailatul Qadar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah turunkan Al-Qur'an di Lailatul Qadar. Dan telah kita lewati tadi, Al-Qur'an turunnya di bulan Ramadan. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dorong umatnya untuk betul-betul mencari di bulan Ramadan malam tersebut. Taharrau lailatul qadr fil witr min al-ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 akhir bulan Ramadan. Demikian pula dikhususkan di bulan Ramadan ini dengan dimerdekakannya hamba-hamba Allah setiap malam dari malam-malam Ramadan. Ada hamba-hamba yang dimerdekakan dari neraka. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Allah memiliki di bulan Ramadan hamba-hamba yang dimerdekakan dari neraka. Dan itu di setiap malamnya. Setiap malam Allah Subhanahu wa taala tetapkan ada hamba-hamba yang dimerdekakan dari neraka. Baik. Ini beberapa kekhususan Ramadan yang karenanya dulu para salaf mereka betul-betul berharap-harap semenjak 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Mereka sudah berharap-harap cemas agar bisa mendapati bulan tersebut.
Dan kita sekarang sudah di bulan apa? Rabiul Akhir. Berarti tinggal Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Nah, 4 bulan lagi jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan yang mulia ini. Dan itu yang kita mohon kepadanya. Baik, sekarang kita masuk pada hadis yang ke-63. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang berpuasa Ramadan, shoma Ramadan maksudnya yaitu berpuasa di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena landasan iman dan ihtisab, menunjukkan bahwasanya puasanya orang ini bukan hanya sekedar puasa ikut-ikutan, akan tapi puasa yang didasari oleh keimanan bahwasanya puasa itu Allah yang memerintahkan, beriman tentang wajibnya puasa tersebut, wahtisaban dan ihtisab, yaitu berharap pahala dengan puasanya tersebut. Maka yang seperti ini dijanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Baik. Pada hadis yang mulia ini akhwan menunjukkan tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Yang puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang keberapa Ahmad? Rukun Islam yang keberapa? Keempat, dalilnya? Baik. Nah, rukun Islam yang keempat sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Jibril. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang akhbirni 'anil Islam, qala an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Mempersaksikan 2 kalimat syahadah, kemudian engkau menegakkan salat dan menunaikan zakat, kemudian yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima berhaji ke Baitullah apabila engkau mampu untuk menempuh perjalanan ke sana. Baik. Dan puasa Ramadan, ikhwan, diwajibkan atas umat ini semenjak tahun keberapa? Muhammad Aceh. Tahun kedua Hijriyah. Nah, diwajibkan puasa Ramadan atas umat Muhammad mulai tahun kedua Hijriyah. Kewajiban turun di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidup beliau berpuasa Ramadan berapa kali? Indaka Ali 9 kali puasa Ramadan. Karena kewajiban semenjak tahun kedua, berarti tahun kedua sudah berpuasa.
dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam puasanya 9 kali. Nah, 9 kali Ramadan seumur hidup beliau. Baik. Dan penetapan kewajiban puasa atas umat ini mengalami beberapa tahapan. Tidak serta-merta puasa yang diwajibkan seperti puasa yang kita rasakan saat ini. Tahapan yang pertama yaitu tahapan sebelum Ramadan ketika masih diwajibkan puasa Asyura. Kemudian setelah tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban turun kewajiban puasa Ramadan, maka puasa Asyura sudah tidak wajib lagi. Tapi setelah turun kewajiban Ramadan ini pun ada tahapan yang pertama, yaitu kaum muslimin diberi pilihan. Diberi pilihan antara berpuasa atau membayar fidyah. Walaupun mampu berpuasa, tapi aku pengen tidak puasa. Nah, maka dia wajib membayar fidyah. Pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini syahidnya. Dan atas orang-orang yang mampu untuk berpuasa, jika dia tidak berpuasa saat itu, maka wajib membayar fidyah dengan memberi makan satu orang miskin. Tapi mana yang lebih utama, bayar fidyah atau berpuasa saat itu? Berpuasa. Wa antasumu khairul lakum. Berpuasa lebih bagus bagi kalian. Ada pilihan berarti. Nah, kemudian setelah itu hukum ini dihapus. Dan marhalah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala betul-betul wajibkan atas semua orang yang mendapati Ramadan dari kalangan mukallaf dengan ayat apa? Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa saja yang mendapati bulan Ramadan, maka wajib untuk berpuasa di bulan tersebut. Dikecualikan mereka-mereka yang tidak mampu saja dan orang-orang yang memiliki uzur, seperti uzur safar atau uzur sakit, maka wajib untuk mengganti di hari-hari lain di luar Ramadan. Sebagaimana ayat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapa saja yang sakit atau safar maka wajib untuk mengganti puasa di hari-hari yang lain di luar Ramadan. Dan termasuk dalam kategori marid, dalam kategori yang sakit, yang dituntut untuk membayar hutang puasanya adalah para wanita-wanita yang meninggalkan puasa Ramadan karena kehamilan atau karena menyusui. Maka wanita yang hamil dan menyusui ini ketika tidak berpuasa di bulan Ramadan wajib untuk menggantinya, wajib untuk mengqadha, dan ini pendapat yang rajih dari pendapat para ulama, karena fidyah itu hanya ada di awal-awal pensyariatan Ramadan, yang merupakan pilihan bagi orang yang tidak berpuasa saat itu, maka dia wajib membayar fidyah. Adapun setelah ada ayat faman syahida minkumus syahra falyasumhu, maka tidak ada pilihan bagi seseorang yang meninggalkan bulan Ramadan atau meninggalkan puasa di bulan Ramadan, tidak ada pilihan untuk sekedar membayar fidyah saja.
Maka ini penting bagi para ummahat, para akhwat untuk tidak bermudah-mudahan dalam membiarkan hutang puasa Ramadannya menumpuk. Hendaknya berupaya apabila seseorang pada suatu Ramadan meninggalkan apakah itu 1 bulan penuh atau sebagiannya, untuk memperkuat iman dan ihtisab dalam melunasi dan mengqadha'nya. Nah, karena butuh imanan wa ihtisaban, dorongan iman. Tanpa dorongan iman seorang akan merasa berat. Seorang akan apa? Akan ogah-ogahan. Tapi ketika dorongannya iman, ditambah lagi ihtisab, yaitu rasa harap yang kuat dengan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka perkara-perkara yang sekilas kelihatan berat biidznillah tabaraka wa taala akan diberi kemudahan. Nah, sebagian kalau sudah menumpuk 2 tahun, 3 tahun tidak puasa Ramadan. Nah, terkadang kalau tidak ada nasihat, tidak ada dorongan, bermudah-mudahan sudah. Bahkan tak terpikir untuk melunasi. Tidak terpikir untuk melunasi. Maka ini termasuk kusur, peremehan terhadap kewajiban tersebut. Nah, pantasnya untuk memperkuat himmah, memperkuat semangat, dicicil. Tayyib, dicicil. Sebagaimana seorang ketika memiliki hutang kepada manusia, tetap hutang itu melekat sampai dilunasi. Demikian pula hutang kepada Allah lebih-lebih lagi. Fadainullah ahaqqu bil qadha. Hutang terhadap Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk dilunasi. Baik. Man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Baik. Di sini perhatikan akhwan, 2 kalimat ini, imanan wa ihtisaban. Betul-betul diwujudkan dalam berpuasa Ramadan, bahwasanya puasanya karena dorongan iman, bukan riya, bukan sum'ah, bukan ikut-ikutan, bukan sekedar adat kebiasaan. Kemudian ihtisab, dorongannya adalah rasa harap terhadap pahala di sisi Allah. Ini yang juga membedakan puasa satu orang dengan orang yang lain. Kuatnya ihtisab, kuatnya rasa harap dengan pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, ini mempengaruhi mutu dan bagusnya ibadah. Dan terkhusus di sini puasa. Adapun untuk janji yang disebutkan dalam hadis, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lewat. Terjadi khilaf di antara para ulama, apakah mencakup dosa-dosa besar ataukah hanya dosa-dosa kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain memberikan qaid, memberikan batasan bahwasanya yang diampuni tanpa taubat dari dosa-dosa adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Yaitu pada hadis as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat 5 waktu, kemudian Jum'ah 1 menuju Jum'ah berikutnya, dan Ramadan menuju Ramadan berikutnya, itu adalah mukaffiratun, yaitu penghapus-penghapus dosa untuk dosa-dosa yang dilakukan di antaranya, yaitu antara waktu Ramadan dengan Ramadan itu terhapus dosanya, tapi syaratnya apabila dijauhi dosa-dosa besar. Menunjukkan bahwasanya dosa-dosa besar tidak masuk dalam hitungan dari dosa-dosa yang dihapuskan dengan sebab amalan saleh berupa puasa Ramadan. Kenapa? Karena dosa-dosa besar dituntut darinya taubat. Nah, untuk seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa-dosa kecil, maka
itulah yang masuk dalam fadilah ini. Baik. Namun sebagian ulama membawa kepada keumuman lafaz hadis, yaitu akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat sesuai dengan kadar bagusnya iman dan ihtisab. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah jika Allah menghendaki karena bagusnya puasa yang dilakukan oleh hamba ini, kuatnya iman dan kuatnya ihtisab, Maha mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pengampunan bagi dosa-dosa hambanya. Ini tentunya keutamaan yang besar dari puasa, karena sebagai sebab dihapusnya dosa-dosa seorang hamba. Yang dosa ini adalah perkara paling berbahaya apabila masih senantiasa ada pada hamba tersebut, penghalang dari meraih keselamatan dan meraih kenikmatan di akhirat. Nasallallahu al-afiyata wassalam.